Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristi Nuraini dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu teori akuntansi, yaitu pecking order theory. Pembahasan pertama mengenai pecking order theory yaitu penjelasan bahwa konsep pecking order theory berlawanan dengan trade-off theory, yaitu tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasinya. Kas yang tersedia ketika profit yang dihasilkan melebihi investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih, perusahaan yakin akan profitabilitas investasinya, maka mereka akan membagikan kelebihan kasnya sebagai dividen yang dibagikan kepada para stakeholder di perusahaan tersebut. Pecking order theory ini mengemukakan adanya sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan, di mana jika suatu perusahaan menerapkan pecking order theory ini, perusahaan tersebut ingin melakukan investasi, maka mereka yang utama mendapatkan dana berasal dari internal, yaitu dana yang didapat dari kas perusahaan tersebut. Jika memang dalam investasi tersebut kas internalnya tidak mencukupi, maka baru perusahaan menggunakan sumber dana yang kedua, yaitu yang berasal dari eksternal. Dan yang ketiga, jika memang masih tidak cukup dalam kegiatan investasi tersebut, maka perusahaan menggunakan sumber dana yang ketiga, yaitu ekuitas. Teori ini membuat tidak adanya target kas optimal pada suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kasnya dari hasil kegiatan operasionalnya. Mengenai pecking order theory ini, terdapat beberapa variabel yang berkaitan dengan pecking order theory. Di antaranya terdapat variabel dependen yang berkaitan dengan pecking order theory. Misalnya seperti cash holding. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori ini tidak mengedepankan target kas yang optimal. Tetapi kas ini memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasinya. Kas yang tersedia ketika profit yang dihasilkan melebihi investasinya akan dibagikan kepada para stakeholder sebagai dividen. Adapun variabel independen yang berpengaruh terhadap pecking order teori ini, yaitu terdapat cash flow. Mengapa cash flow berpengaruh terhadap pecking order teori? Karena dengan tingkat cash flow yang tinggi, maka akan semakin besar pula kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya kas yang besar tersebut, perusahaan tidak perlu menggunakan dana yang berasal dari eksternal ataupun ekuitas untuk mendanai sebuah investasi. Sehingga dengan adanya tingkat cash flow yang tinggi ini, perusahaan hanya perlu menggunakan dana internalnya untuk dapat membiayai investasi tersebut. Menurut Count et al. Pada tahun 2000, beliau mengikhtisarkan teori pecking order ini diantaranya yang pertama, perusahaan akan membagikan kebijakan dividen kepada para stakeholder. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kebijakan investasinya dengan menggunakan biaya berasal dari dalam perusahaan dulu, baru menggunakan biaya yang berasal dari luar. Lalu yang ketiga, perusahaan lebih memilih menggunakan atau menerbitkan sekuritas hutang dulu, baru menerbitkan sekuritas modal. Ya, itu dia penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai pecking order theory, yaitu yang termasuk ke dalam salah satu teori akuntansi. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.